Hampir 2 minggu saya telat upload video dan baru sekarang saya sempatkan buat video lagi bro. Tapi mohon maaf dan harap dimaklumi kalau video ini materinya cuma berisi curhatan saya bro. Rencana untuk video selanjutnya sebenarnya adalah untuk melanjutkan atau menjadikan audio master control ini. Di video saya sebelumnya saya menampilkan proses pembuatan audio master control ini, kan saya pakai dan mencobanya dengan power ini dan power ini. Nah kemarin sudah saya buatkan lagi powernya agar sama gitulah bro powernya. Bukannya power ini nggak cocok atau nggak enak ya, cuma ini kan tegangan maksimalnya 45 volt DC, sedangkan power yang satunya tegangannya bisa atau support sampai 90 volt DC. Makanya saya buatkan power lagi dengan spek yang sama gitulah. Nah ketika merakit power ini meskipun sempat terbalik ketika memasang transistor totem ini, tapi secara keseluruhan power bisa bekerja dengan normal, tidak ada masalah. Tapi sebaliknya ketika merakit power yang ini saya sedikit ada kesulitan, yakni dimana ketika level volume belum separuh, power amplifier suaranya sudah mencapai klip dan brek-brek gitu ya. Untuk yang biasa dengan power kelas D pasti sudah pernah dengar atau mungkin sudah pernah mengalami yang namanya brek-brek gitu ya. Nah itu adalah masalah pertama saya yang saya hadapi dalam 2 minggu ini, dan sudah berhasil saya atasi sih dengan sedikit memodifikasi beberapa nilai komponennya, dan power sudah bisa mengeluarkan suaranya dengan maksimal alias tidak lagi loyo. Kapan-kapan saya usahakan buat video terpisah bagaimana cara saya mengatasi amplifier kelas D yang belum apa-apa sudah klip dan bersuara brek-brek ini. Untuk SMPS ini biasanya kan saya pergunakan sebagai PSU untuk proyek-proyek video saya bro. Maka selanjutnya untuk urusan PSU kedua amplifier ini saya buatkan lagi SMPS yang ini rencananya sih, tapi nggak jadi saya pakai SMPS ini karena masih ada satu lagi desain SMPS terbaru saya yang belum sempat saya rakit dan coba, yakni SMPS yang ini. Nah disinilah masalah kedua saya hadapi lagi bro. Blok atau bagian PFC atau power factor correction tidak bisa bekerja. 2 hari 2 malam saya umuk-umuk mencoba mengkoreksi layout dan mencari-cari penyebabnya, termasuk melototin, dan sudah tidak terhitung lagi berapa kali saya membaca manual datasheet beserta skema dari IC PFC FA5502 ini. Semuanya saya rasa tidak ada yang salah ya, tapi entah kenapa PFC masih juga belum bisa bekerja. Ini yang sempat membuat saya sempat putus asa dan akhirnya ya wes lah nggak SMP sih timbang gak mari-mari proyek. Akhirnya beberapa hari saya fokuskan untuk tes semua perangkat yang ada di hadapan saya ini. Dengan level volume maksimal saya geber terus volume ini pol-polan sampai aku pegel-nyekeli bro, soalnya ini kalau kena bass horek atau geser-geser semua untuk semua PCB dan rangkaian ini bro. Ini kada cekeli nemplek masalah, wah bahaya. Dan ya intinya sekalian sambil ngetes atau megang atau ngontrol atau mantau kondisi panas dari heatsink baik amplifier ini ataupun amplifier ini, termasuk juga kondisi SMPS nya mana nanti yang kira-kira panas berlebihan yang menandakan bahwa salah satu di antara ketiga rangkaian ini ada yang gak kuat atau yang kedodoran gitu ya bro. Dan ternyata bro powernya aman, SMPS nya aman, speakerku bro yang 15 inch moro-moro peletes mati. Ampun. Yang ini gitu loh, ini resiko nih ngelawan tenaga ya power kelas D. Jebol speakerku bro, speakerku 15 ini itu kan cuma 15 watt bro. Jadi tak gencet terus-terusan karo power iki jebol bro. Yes, jadi males ngelanjut proyek ini gitu bro. SMPS belum beres, ditambah lagi speakernya jebol, buyar. Makanya itulah kenapa saya telat upload video dalam 2 minggu ini. Selanjutnya saya kembali otak-atik SMPS ini. Blok PFC saya pelototi, tapi tetap gak ketemu penyebabnya apa. Jadi sementara saya tidak pakai PFC atau bagian PFC nya ini saya lewati, nggak pakai PFC-an nggak apa-apa wes, yang penting SMPS bisa bekerja. Tapi
Tapi ternyata masalah saya tidak berhenti sampai di situ. Isi BWM dan GDT ketika saya pasang, kemudian SMPS saya nyalakan, tegangan gate dan source MOSFET saya cek, ternyata tidak keluar tegangan sama sekali sebagai tanda atau sebagai syarat agar MOSFET bisa on. Ya, ternyata bukan BFC yang tidak bekerja. Blok utama dari rangkaian SMPS ini pastinya juga tidak akan bisa bekerja karena tegangan gate-nya nggak keluar, bro, nggak ada di situ, alamat nggak bisa start ini SMPS. Dan benar saja ketika saya pasang MOSFET-nya, sekalian saya tes sekalian wis entek-entekan gak iso ya wis. Ternyata memang bener nggak bisa start, nggak bisa nyala lampunya, bro. wes mumet maneh, bro. Tertunda lagi deh untuk buat videonya. Dan ya akhirnya karma dari tulisan ini menimpa saya. Berhari-hari saya susah tidur, bro, goro-goro mikir jengkel dan bercampur dengan penasaran. Opo sih kok sih gak kena kayak apa nih, bro. Dan singkat cerita, dan seperti yang sudah, kalau ada sesuatu yang jelimet dan ruwet dan seperti membuat saya ngeluh kayak gini, biasanya biang keroknya adalah sepele. Dan benar saja, setelah mumet-mumet cekot-cekot berhari-hari, ternyata cuma si kampret ini penyebabnya, bro. Ini loh, lapo ya, resistor 150K kok bercampur dengan resistor 150 ohm ya. 150K itu kan kode warnanya adalah coklat, hijau, dan kuning. Nah ini kemarin yang terpasang adalah resistor dengan kode warna coklat, hijau, dan coklat. Begitu juga dengan yang ini. Coba sampai aku miso-miso aku, bro. Begitu saya ganti dengan nilai resistor yang benar seperti ini, ya langsung bisa start SMPS-nya. Tuh kan, semoga saja yang bagian PFC ini setelah nanti saya benerin nilai resistornya, semoga juga bisa fix dan selesai masalahnya. Kalaupun masih gagal dan tetap tidak bisa bekerja, yo wis, terpaksa sementara harus nyerah. Wis sementara ngono ya, bro ya. Sekali lagi mohon maaf kalau tidak ada manfaat yang bisa diambil dari video ini, karena memang isinya cuma curhatan saya, bro. Dan kenapa saya dalam 2 minggu ini belum sempat upload video isinya ya karena mumet iku malu, bro. Ya gitulah, intinya nggak ada ya sesuatu yang sempurna. Kadang-kadang saya juga mumet dengan masalah saya sendiri. Ini lah, podo-podo belajar gitu, bro ya. Sekian dan terima gaji.